Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan dan karunia-Nya. Kita masih bisa diberikan segala nikmat yang tak terlupakan, yang tak terlampaui atasnya, dan juga salam yang telah tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Alwanuddin Rosidi dan teman saya ada Eko Budiono dan Firna Ferliski serta Desoan Saputra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Budiono. Latar belakang. Apa sih membuat kami melakukan ini? Artikel adalah salah satu karya tulis yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi, baik berupa pendidikan bahkan sampai hiburan. Artikel dapat memberikan pengetahuan kepada siapapun yang membacanya. Karena banyaknya manfaat dari artikel, kami berinisiatif untuk membuat suatu website di mana website tersebut bisa digunakan oleh semua siswa-siswi, bahkan guru, untuk memposting artikel atau tulisan yang mereka buat, baik itu artikel berita, cerpen, puisi, pantun, dan lain-lain. Target pengguna. Sesuai dengan namanya, kami memberi nama SIBAPER, Sistem Informasi Barudak Perancangan Artikel. Jadi di sini kami mentargetkannya ada kata barudak. Barudak itu kan artinya anak-anak. Jadi di sini kami mentargetkan kepada anak-anak. Namun anak-anaknya bukan anak-anak seperti anak SD atau SMP karena itu masih terlalu kecil. Kami menargetkan ke anak SMA yang menurut kami itu adalah tujuan yang tepat bagi apa yang kita buat. Selain dari siswa dan siswi SMA, kami juga secara prakteknya ini juga bisa digunakan oleh guru ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Goals atau tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah dari suatu media artikel yang tidak tahan lama, yaitu kertas, meminimalkan biaya pengeluaran pembuatan artikel, meminimalkan tempat penyimpanan artikel, dan juga sebagai sarana menuangkan aspirasi dari para siswa dan siswi, menuangkan hobi. Waterfall adalah salah satu pengembangan untuk melakukan pembuatan suatu program atau sistem. Nah, di sini ada 5 tahapan, yaitu perencanaan, analisa desain, implementasi, dan pengujian. Perencanaan itu ialah kita mematangkan salah satu konsep kita, mulai dari permasalahan seperti apa, dan kita merangkum seperti ruang lingkupnya seperti apa nanti aplikasi yang akan kita buat, dan juga batas-batasannya apa aja yang akan kita buat. Dan analisa, yaitu kita mulai praktek. Selepas konsep sudah matang, sudah benar-benar direncanakan, dipetakan untuk seperti apa, goals seperti apa, tujuan apa, pain pointnya apa, bisnis objektifnya seperti apa. Nah, lanjut kita masuk analisa. Analisa adalah salah satu pencapaian kita mengetahui benar-benar apakah konsep yang kita buat ini layak untuk digunakan oleh user, target market kita. Nah, kemudian setelah itu ketika kita sudah melakukan analisa, berbanyak bisa melakukan observasi, kuesioner atau wawancara secara langsung. Itu adalah merupakan salah satu beberapa pencarian data, jadi seperti itu. Dan kemudian ada desain. Desain adalah salah satu cara untuk melakukan implementasi dari translator dari data-data yang sudah diberikan oleh seorang researcher, kemudian kita salin ke dalam desain, yaitu ada 2 tahapan dari desain. Ada beberapa tahapan, yaitu
kita merancang user flow atau UML, IRD, dan LRS. Kita merancang itu, kemudian kita langsung membuat wireframe atau kerangka, atau bisa dibilang lofi. Lofi itu kerangka. Kerangka itu kalau misal dari kita analogikan tubuh manusia, yaitu tulang. Lofi wireframe. Kemudian kita langsung masuk ke dalam visual design. Visual design itu adalah hi-fi, itu mockup yang sering kita beli, yang sering kita bilang. Kemudian langsung masuk ke implementasi. Implementasi itu apa? Kita melakukan pengetikan berupa bersan-bersan kode yang disusun secara cantik dan sistematis. Itu sebenarnya translator juga dari desain ke barang fisik, jadi seperti itu. Kemudian di pengujian ada black box testing. Kalau misalnya dari desain ada usability testing. Jadi seperti itu. Nah, kita metode pengumpulan datanya itu kita melakukan kuesioner dari berbagai teman-teman, mulai dari teman-teman kita, dan juga kita kuesioner terbuka. Kita membuka kuesioner dan mengerucutkan kepada permasalahan dan keluhan apa yang ada di teman-teman atau target market kita yang lakukan. Nah, kita memakai user persona, yaitu user persona itu kita jadi mencari sebuah template persona baik membantu Anda mendapatkan ide yang penuh secara target pasar kita. Jadi kita mengerucutkan bukan tentang ke perusahaan mana yang akan kita lakukan, tetapi kita melakukan riset karena target pasar kita siapa. Jadi seperti itu. Ada goal, ada background, age, gender, behavior, spending habit, pain point, and need. Dan itu termasuk pencapaiannya apa, latar belakang diri dia seperti apa, umur dia berapa. Umur juga bisa memberikan kita bayangan gitu. Seorang psikologi pasti tahu taraf habit seseorang itu seperti apa. Juga gender, laki dan perempuan sifat-sifatnya beda, ada behavior, terus spending habit, pain point, dan needs. Kemudian, nah ini adalah contoh user persona. Kita ambil dari sebuah template. Nah, ini adalah rangkuman user persona kita yang telah rangkum dari jadi 5 bagian, yaitu biografi, sifat, behavior, need and goals, and pain point. Ini adalah salah satu 3 contoh, yaitu ada biografi, sifat, need and goals. Yang kita tekankan itu dari need and goals and pain point, karena dari situ kita tahu bagaimana user kita tahu user itu butuh apa, keluhan user apa, sehingga ketika udah ada dia goalsnya, tujuannya, butuhnya, dan juga keluhannya, itu bisa memberikan kami insight baru, wawasan baru, dan kita akan mentranslate-nya ke dalam suatu aplikasi yang benar-benar mereka butuhkan, bukan mereka inginkan. Permasalahan pokok media ditulis digunakan mudah rusak, biaya yang dibutuhkan relatif banyak, terbatasnya pemanjangan artikel, tidak adanya tempat dokumentasi artikel telah dipanjang. Permasalahan pokok yang kami dapat dari hasil analisa, masalah pertama adalah media tulis yang digunakan mudah rusak. Tentu saja ya, karena kita masih menggunakan kertas, media kertas atau karton atau alat tulis yang dipajang. Kemudian biaya yang dibutuhkan relatif banyak. Ini karena kita perlu biaya untuk mencetak, membeli kertas, jadi banyak keluar biaya dari situ. Masalah selanjutnya, terbatasnya tempat pemajangan artikel. Kalau di sekolah itu mading hanya ada di beberapa sudut dan jadi terbatas. Jadi ketika mading itu sudah penuh dan orang ada yang mau menulis, siswa atau guru ada yang ingin memajang artikelnya, tidak bisa, harus menunggu artikel yang lain turun dulu. Nah, ini jadi masalah. Tidak ada tempat dokumentasi artikel yang telah dipajang. Iya, tentu saja, karena mading sudah penuh, tidak ada tempat dokumentasi untuk artikel yang sudah dipajang. Jadi ketika artikel itu sudah selesai, sudah 1 minggu atau lebih,
akan dibuang begitu saja, tidak bisa dibaca lagi, tidak bisa disimpan karena harus diperbarui tempat madingnya itu. Dan di sini kami memberikan pemecahan masalah untuk masalah ini. Dibuatnya website Baper ini, Barudak Pencetak Artikel, dapat mengatasi semua permasalahan yang tadi ada di atas. Yang pertama, media tulis yang mudah rusak seperti kertas atau karton tadi dapat diganti dengan media tulis online yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan internet. Ya, media tulis online ini sangat praktis karena tidak memakai kertas dan ramah lingkungan. Artikel yang dibuat selama tidak dihapus dan sistem tidak mengalami gangguan maka tetap akan tersimpan dan tetap dapat diakses. Ini hasil dari integrasi basis data, jadi semua artikel yang pernah diposting, yang pernah ditulis, yang pernah ditampilkan dapat terus dibaca kapanpun dan dimanapun, tinggal dicari dan itu tidak akan hilang selama sistem tidak mengalami gangguan. Lalu biaya yang dibutuhkan relatif menurun dibanding biasanya karena tidak perlu adanya proses mencetak dan pembelian bahan-bahan. Seperti saya bilang tadi, tidak perlu membeli kertas, tidak perlu membeli karton, tidak perlu mencetak. Jadi selain praktis, mudah juga ramah lingkungan. Kecuali jika user tersebut ingin melakukan dokumentasi pribadi atau mencetak suatu artikel yang dipajang di Baper, itu urusan pribadi ya. Yang pasti di website Baper ini tidak lagi menggunakan media tulis berupa kertas, juga biayanya dapat ditekan. Konsep sistem yang kami buat di sini seperti e-mading atau mading elektronik, portal berita online ataupun web blog. Ya, ini pada dasarnya hampir sama seperti web blog. Seperti blogspot atau WordPress gitu. Jadi kita bisa menulis apapun di situ, bisa memposting apapun di situ untuk dibaca oleh banyak orang. Dikhususkan untuk satu institusi. Dalam hal ini kami mengambil institusi sekolah SMA. Kumpulan blog yang anggotanya berada dalam satu institusi dan blog-blog tersebut dimuat dalam satu website. Ya, ini seperti saya bilang tadi di awal, mirip dengan blog, tapi bedanya di sini kalau blog pribadi kita hanya kita yang bisa menulis dan mempostingnya, tapi di website Baper ini ada banyak penulis, banyak orang yang bisa menulis selama dia sudah mendaftar menjadi anggota, dan dia dapat menulis kapan saja, tidak dibatasi dan di mana saja selama terhubung dengan koneksi internet. User dapat menulis artikel bertema apapun sesuai yang diinginkan. Ya, tidak ada batasan. Apapun yang user mau tulis seperti puisi, cerpen, artikel atau apapun dapat ditulis tanpa ada batasan. Tidak hanya bertema pendidikan, bisa bertema pergaulan remaja, bisa bertema cita-cita, seperti itu contohnya. Dan kami di sini juga menyediakan fitur laporkan apabila ada user yang merasa sebuah artikel tidak layak untuk ditayangkan karena tidak baik atau tidak bagus. Jadi user dapat melaporkan kepada admin, nanti admin akan mereview laporan tersebut, dan bila artikel yang dilaporkan memang ternyata tidak layak. Selanjutnya use case, di sini kurang jelas, jadi saya siapkan di sini. Di zoom. Use case sistem informasi Baper, Barudak Pencetak Artikel. Di sini ada dua aktor ya, user yang terdiri dari user non-aktif dan user aktif, dan aktor kedua adalah admin. Ini ada proses desain kita, ada lo-fi design, yaitu kita bikin kerangka yang terdiri dari hampir 20 sampai 30 halaman. Dan ini hi-fi design kita yang kita pakai warna hijau agar lebih segar dan juga abu-abu agar meningkatkan kedewasaan. Ya, seperti itu. Artikel sangat diperlukan pada era ini karena satu artikel bisa merubah 1% mindset kita dalam berpikir.
Terima kasih, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.